bagaimana kita bisa masuk pada mencintai Allah. Tolong ini dibuka di dalam surah Ali Imran ayat 31. Di situ Allah katakan, jikalau cintamu itu diterima oleh Allah, maka ikuti Muhammad. Artinya, langkah pertama kita harus mengikuti Kanjeng Nabi dalam segi teladan beliau. Ini langkah pertama. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Yang jadi pertanyaannya adalah, saya mengikuti Kanjeng Nabi dari segi apa? Tak jawab mutlak. Manusia itu tidak hanya terdiri dari jasmani saja, juga rohani. Bagaimana Rasulullah mendidik kita sebagai umatnya, baik di dalam jasmani ataupun rohani? Mungkin kita bisa masuk dalam satu hadis, innama bu'itsu liutammimma makarimal akhlak. Saya tidak diutus oleh Allah di muka bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maksud di situ akhlak jasmani juga akhlak rohani. Hablum minannas juga hablum minallah. Harus dijaga. Rasulullah lewat syariatnya mendidik jasmani kita hablum minannas supaya benar. Rasulullah lewat hakikatnya, pengajaran dinul haknya, mendidik ruhaniyah kita supaya hablum minallah, hablum tali Pak, tali terhadap Allah itu enggak putus, supaya keduanya berakhlakul karimah, baik jasmani juga rohani, dia berakhlakul karimah. Habl, hubungan antara sesama manusia itu tidak putus. Hubungan habl antara ruh dengan Allah itu biar tidak terputus. Sekali lagi saya katakan dalam mimbar ini, bahwasanya umat Islam khususnya cenderung hanya mengikuti ajaran syariat Rasulullah saja, sementara ajaran rohani dari dinul haq di dalam tauhid la ilaha illa anta wa ana mereka abaikan. Saya ulangi, di dalam syariat Rasulullah dididik kita dengan tauhid la ilaha illallah. Yang ini akan melahirkan zikir jahri. Dididik lagi la ilaha illallah yang melahirkan zikir sirri.
Ini jasmani, Pak. Supaya hablum minan nas itu tidak terputus. Jasad melakukan sholat, mengapa ditata di syariat? Umat Islam yang ada di Indonesia harus menghadap ke barat karena alasannya kiblat secara syariat itu ada di Mekah. Paham ya? Ditata di dalam syariah. Dan begitu terusnya, terus menerus seperti itu Bapak Ibu. Tetapi umat Islam khususnya, pada umumnya umat manusia hanya cenderung lewat pendidikan ini saja. Sementara ruhaniyah yang Rasulullah didik terhadap kita lewat zikir, lewat tauhid la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana, kita abaikan. Sehingga jangan heran kalau jasad melakukan salat, ruh lari dari Allah. Ini fakta. Fakta, Pak. Pertanyaan saya, sampai kapan Anda seperti itu? Cara untuk kita mencintai Allah, ikuti Rasulmu. Rasul kita mendidik kita tidak hanya jasmani, berakhlakul karimah, juga rohani harus berakhlakul karimah. Terus tauhid la ilaha illa anta, inilah Bapak Ibu yang melahirkan zikir yang kami sebut sebagai sirul asrar. Di dalam sirul asrar ada 3 tahap. Kemudian zikir ana melahirkan tauhid la ilaha illa ana, melahirkan zikir disebut fana'ul zikri. Dengan cara zikir sirul asrar di tahapan pertama, kedua, itu fungsinya untuk pembersihan iman selain Allah di dalam hati. Kalau sudah ke pintu kedua di sirul asrar, itu akan sampai pada kemakrifatan pada Allah. Kita harus mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah, khususnya di jalur dinul haq ini, Bapak. Makanya kemarin kan saya katakan, ketika Anda sudah melaksanakan zikir sirul asrar, baik di tempat umum maupun tempat khusus, khususnya khusus, Anda ditemukan Allah terhadap Kanjeng Nabi, saya berpesan, tolong tanyakan, ya Rasulullah, betulkah panjenengan dulu juga menyampaikan dinul haq ini yang disampaikan oleh Klason, gitu ya? Kalau beliau menjawab tidak, saat itu juga tak tutup, saya nggak kadik ngaji seperti ini. Pak enak wis, ning omah tok gak keloyongan. Coba kalau memang beliau menjawab tidak, itu akal-akalan pikirannya Klason misalkan ya, langsung WA saya, tak tutup, aku nggak akan ngaji lagi. Kalau memang seperti itu, mengapa saya kuat mengatakan bahwasanya Rasulullah itu juga menyampaikan hal itu
buka di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Mungkin juga dibuka di dalam surah Al-Anbiya juga yang menceritakan tentang Nabi Yunus ayat 72 atau gimana, saya lupa ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mohon koreksi. Tidak aku perintah satu utusan sebelummu Muhammad, yang 25 termasuk dirimu, kecuali dia harus membawa, mengemban inti wahyuku. Apa itu? Ilaihi annahu la ilaha illa ana. Berarti Rasulullah pun juga mendidik kita sebagai umatnya tentang legalitas, keterangan bagaimana sih yang disebut la ilaha illa ana itu. Sebab setelah ayat ini ada satu kalimat fa'budun, la ilaha illa ana ditutup fa'budun, itu kata perintah. Berarti Rasulullah diperintahkan terhadap Allah untuk mendidik ruhaniyah kita untuk bisa mengesahkan Allah. Surat Al-Ikhlas juga ada. Ini yang menjadi dasar secara syariah saya, bahwasanya Rasulullah juga menjelaskan tentang masalah ini. Sebab tetangga kita ada yang mengatakan Rasulullah tidak pernah mengajarkan hakikat ma'rifat. Mohon maaf, bukannya saya mengkat, tidak, cuman saja saya kurang sependapat gitu. Jadi ikutono Rasulullah dulu, apa yang diajarkan dan dilakukan oleh Rasulullah tentang ruhaniyah harus kita ikuti. Ruhaniyah, apa yang diajarkan Rasulullah terhadap kita untuk mengahadkan Allah, secara otomatis langkah pertama adalah tahalli, membersihkan keimanan di dalam hati kita terhadap selain Allah, harus hilang. Tadi yang kita punya iman yang menyabut nyawa itu adalah makhluk yang berupa malaikat. Langgeng betul, malaikat Israel lalu Pak. Oke, itu syariat. Tapi hakikatnya dituntut untuk mengahadkan Allah yang melakukan. Jadi ahadkanlah Allah di dalam af'alnya. Berarti siapa yang melakukan? Hanya Allah. Ruhaniyah kita yang berkata beriman seperti itu, silahkan secara jasmani, akal mengatakan yang mencabut nyawa adalah malaikat Israel yang ditugaskan oleh Allah dengan dasar hamba yang dikehendaki diizini untuk melakukan. Tak apa-apa. Kalau Rasulullah itu juga melakukan uzlah, dilakukan. Rasulullah ditegur Allah, Muhammad, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Pagi sampai sore berzikirlah. Yang zikir itu untuk selalu makrifat padaku. Wa minal laili, malam itu juga dia juga lakukan. Kita harus mengikuti
apa yang telah diteladankan Rasulullah terhadap umatnya. Kita akan bisa meneladani manakala kita mau menerima ajaran Rasulullah, baru bisa, Pak. Kalau sudah mengikuti Muhammad, fattabi'uni, kata Rasul, ikutlah aku. Kalau kau betul-betul mengikuti aku, yuhibbukumullah, terusnya ayat 25 tadi Al-Anbiya, yuhibbukumullah, Allah pasti akan menerima cintamu. Nah, di sini Pak. Wa yaghfir lakum dzunubakum, bagaimana kesalahan saya yang berbentuk ruh bercinta terhadap selain Allah. Wa yaghfir lakum, jangan khawatir, Allah akan mengampuni, sebab innallaha ghafurur rahim. Itulah Pak namanya taubatan nasuhan itu di situ. Bapak Ibu, kita itu di dunia awalnya belum bisa kembali pada Allah, sudah biasa ruh itu, hati ini bercinta terhadap selain Allah. Yang laki suka perempuan, yang perempuan suka laki-laki. Akhirnya kita nikah, kemudian punya anak, kita mikirkan sandang, pangan, papan, kita disibukkan itu, roh itu. Kalau jasad Bapak Ibu silakan, iku hablum minan nas, iku pengajarannya di dalam syariah. Kalau kerja sing bener, kalau jualan sing bener, iku toh syariati kanjeng Nabi ditata. Cuman ruhmu jangan ikut campur. Ruhmu itu hanya bercinta, menghamba, memuji hanya pada Allah, jangan pada makhluk. Allah kasih tuntunan terhadap Muhammad supaya umatnya itu tidak menyembah terhadap selain Allah. Qul innama ana basarun mithlukum, Muhammad katakan, Al-Kahfi ayat 110, sesungguhnya aku, kata Rasul, sama denganmu, makhluknya. Pujan sembahan sopo sing tak sembah, ojo munjah, ojo nyembah aku, kata Rasul, ojo mujo aku, sebab aku iki sama denganmu, yaitu manusia. Iki Rasulullah loh, Rasulullah. Kadang-kadang kita menemukan di tengah masyarakat orang gila hormat, wajib kau sembah, nek disembah disebto awamu lah. Gendruwo Pak, Ibu Pak, ya. Mengapa kita takut pada Allah? Takut kalau kita itu tidak ditarik untuk kembali pada Allah. Aduh, kalau kita sudah takut untuk tidak ditarik Allah dan kembali pada Allah, maka itulah awal kita ada etikat bagus untuk sowan ing ngersani Gusti Allah. Yuhibbukumullah, Allah akan menerima cintamu, berarti Anda menjadi kekasih. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kekasih Allah bisa jadi unsur para nabi, para rasul. Siapa? Tabi'ina sholihin, wali-walinya Allah. Nah, itu kekasih Allah. Apapun status Anda, manakala hatimu sudah sampai pada la ilaha illa ana, adalah sesungguhnya kekasih Allah. Allah menaruh kekasihnya itu tidak harus dia itu secara dohiriah statusnya dalam pandangan manusia itu mesti di mata manusia dianggap orang yang sakti, orang yang berkaromah,
orang yang macam-macam, tidak harus. Allah meletakkan kekasihnya bisa menjadi pedagang, bisa menjadi petani, bisa menjadi pejabat, bisa menjadi pemulung, dan lain sebagainya. Berarti Allah tidak memandang status zahir, tapi Allah hanya memandang status rohaniah. Itulah cara bagaimana kita untuk menjadi kekasih Allah, atau ingin bagaimana caranya kita untuk bisa mencintai Allah. Kita ikuti Rasulullah dalam bentuk sistemnya, pengamalannya, uzlahnya, zikirnya, tahali dan tajalinya, barulah di situ nanti akan sampai padanya. Ingat dalam surah apa itu? Saya lupa. Wa man kana yarju liqa Allahi. Jadi Allah menjanjikan terhadap hambanya yang ingin bertemu Allah, pasti akan momen-momen itu akan terjadi. Ya, apa surat Al-A'raf, mboten sing Al-Kahfi wonten melih. Wa man kana yarju liqa Allah, wonten. Al-Kahfi liqa Arabi. Jadi ada momen-momen Allah berjanji akan menemui hambanya, tatkala hambanya itu ada keinginan untuk bercinta dan bertemu Allah. Nggih. Ngoten niku kriterianya, ikuti Rasulullah yang telah diteladankan baik secara sistematisnya, secara ilmunya, ataupun lakunya.